Assalamualaikum. Apa kabar bro? Bertemu lagi dengan saya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Sesuai dengan video saya sebelumnya yaitu episode tentang sejarah condet pada zaman prasejarah. Berikut adalah cuplikannya. Masa bercocok tanam di wilayah Condet dulu berkembang pada sekitar 3000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Masyarakatnya bercocok tanam dan menetap di perkampungan. Makam Kitua di Condet, di tepi Sungai Ciliwung, Jakarta adalah salah satu jejak zaman prasejarah. Gubernur Ali Sadikin bahkan telah menetapkan Condet sebagai daerah cagar budaya Betawi. Baiklah, untuk episode ini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Condet pada zaman kerajaan. Begini ceritanya. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, Condet pernah di bawah pengaruh beberapa kerajaan besar, seperti Kerajaan Salakanagara, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Banten, dan beberapa kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. Pada video ini saya tidak akan menceritakan secara detail tentang kerajaannya, mungkin akan saya bahas tentang kerajaan pada video yang lain. Pada zaman kerajaan Condet sudah banyak berhubungan dengan banyak kerajaan yang ada di Nusantara, salah satunya adalah Kerajaan Salakanagara. Untuk Kerajaan Salakanagara, menurut beberapa sumber informasi yang saya temui merupakan kerajaan tertua dalam sejarah Nusantara. Kerajaan yang letaknya di Tanah Sunda ini disebutkan telah berdiri sejak tahun 130 Masehi. Menurut Profesor Dr. Haji Edi Suhardi Ekadjati, seorang pakar naskah Sunda kuno mengatakan, pada zaman Pajajaran di saat Claudius Ptolemeus menulis bukunya, Salakanagara sudah berdiri di Jawa Barat. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang meninggalkan prasasti, Salakanagara hanya dapat dilacak melalui catatan perjalanan dari Cina dan naskah Wangsakerta. Kala itu, kerajaan Salakanagara dituliskan sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan dinasti Han dari Kekaisaran Cina. Bahkan, Salakanagara disebut pernah mengirim utusan ke Tiongkok pada abad ketiga Masehi. Mengenai lokasi pemerintahan pusat kerajaan Salakanagara, dari beberapa sumber informasi yang saya dapatkan ada 3 versi pendapat. Pendapat pertama menyatakan letak kerajaan Salakanagara di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Pendapat kedua menurut ensiklopedia Jakarta Culture dan Heritage, kerajaan Salakanagara berlokasi di Condet atau Ciondet, Jakarta Timur. Jarak daerah Condet ke Pelabuhan Sunda Kelapa hanya sekitar 30 km. Lokasi ini dianggap tepat karena Sunda Kelapa ketika itu adalah salah satu pusat para pedagang dari berbagai bangsa bertransaksi, termasuk dinasti Han dari Cina. Ada pula versi ketiga yang menyebutkan kerajaan Salakanagara berada di lereng Gunung Salak. Secara ritual pada zaman itu adalah bahwa masyarakat Condet melakukan nyadran, yaitu menyembelih kerbau dan kepalanya dihanyutkan ke laut. Pada musim panen ada upacara menghormati Dewi Sri sebagai Dewi Kemakmuran. Selain itu juga ada tradisi mengarak ondel-ondel yaitu sebagai lambang bantuan Dewi Sri untuk mengusir kekuatan negatif yang mengganggu sawah dan ladang. Dalam catatan sejarah bahwa kerajaan ini tidak pernah berperang untuk menaklukkan kekuatan manapun. Selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara pernah berkuasa di bagian barat Pulau Jawa, antara abad ke-4 hingga abad ke-7. Wilayah Kerajaan Tarumanagara hampir meliputi seluruh area Jawa Barat, mulai dari Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Pusat Kerajaan Tarumanagara berada di Candrabaga, yang sekarang kita kenal daerah Bekasi. Berikutnya pada tahun 1255 Saka atau 1333 Masehi, muncullah Kerajaan Pakuan Pajajaran dengan pusat kerajaannya di Bogor. Pelabuhan Sunda Kelapa dijadikan sebagai salah satu pelabuhannya. Kerajaan Tanjung Barat disebut dalam kisah Prabu Surawisesa
Dia adalah seorang putra mahkota dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Permaisuri Prabu Surawisesa adalah Ratu Kinawati yang berasal dari Kerajaan Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Ratu Kinawati adalah putri dari Prabu Mental Buana, cicit dari Ratu Mundingkawati yang kesemuanya penguasa di Tanjung Barat. Menurut naskah Wangsakerta, lokasi pusat Kerajaan Tanjung Jaya diperkirakan di daerah muara yang disebut Kali Kawin, yaitu pertemuan aliran Sungai Ciliwung dengan Sungai Cijantung. Kerajaan ini awalnya bernama Tanjung Kalapa yang berpusat di Tanjung Timur Condet. Tetapi oleh Prabu Wangsa Tunggal pusat Kerajaan Tanjung Kalapa dipindahkan ke Tanjung Barat. Kembali ke Kerajaan Pajajaran. Pada masa itu Kerajaan Pajajaran mengandalkan Sungai Ciliwung sebagai jalan tol dari ibu kota mereka di pedalaman Bogor Selatan ke daerah pelabuhan utama mereka, yaitu Sunda Kalapa. Pada saat Kerajaan Pajajaran berperang dengan Kerajaan Demak dan Cirebon yang mencoba masuk ke ibu kota Kerajaan Pajajaran melalui Jakarta dan Banten, namun selalu terhambat oleh kerajaan bawahan mereka di pesisir Sungai Ciliwung, yakni Kerajaan Tanjung yang berpusat di Condet dan Kerajaan Muara Beres yang berpusat di antara Bojonggede dan Depok, untuk menghambat pergerakan Kerajaan Demak dan Cirebon. Kerajaan Pajajaran akhirnya meminta bantuan kepada Portugis yang berkedudukan di Malaka. Kerajaan Pajajaran mengutus putra mahkota yaitu Prabu Surawisesa untuk berangkat ke Malaka melalui Sungai Ciliwung dan pelabuhan Sunda Kalapa. Perjalanan ini diabadikan lewat simbol-simbol dalam cerita Munding Laya di Kusuma. Portugis bahkan diperkenankan membuat benteng di Muara Ciliwung. Namun Kerajaan Pajajaran mengalami kekalahan setelah kemenangan Kerajaan Demak dan Cirebon. Lantas mereka mendirikan pesantren-pesantren dan masih banyak lagi petilasan atau tempat singgahnya para tokoh yang berpengaruh pada masa itu di wilayah Condet khususnya, di mana masih banyak dari tradisi zaman itu yang masih bertahan hingga kini. Hal ini menjelaskan pula pola perkembangan Islam di daerah aliran Ciliwung. Selain itu Condet juga mempunyai kisah yang dramatis dengan Kerajaan Banten. Kisahnya tertulis di dalam surat wasiat Pangeran Arya Purbaya dari Kerajaan Banten. Surat ini dibuat sebelum Pangeran Arya Purbaya berangkat ke pembuangannya di Nagapatnam, India. Surat ini disahkan oleh notaris reguler tertanggal 25 April 1716. Dalam surat wasiat itu antara lain tertulis bahwa Pangeran Arya Purbaya menghibahkan beberapa rumah dan sejumlah kerbau di Condet kepada anak-anak dan istrinya yang ditinggalkan. Demikianlah sejarah singkat tentang Condet pada masa kerajaan. Semoga kita dapat mengambil informasi dan pelajarannya untuk mengenal daerah Condet. Sampai bertemu kembali di episode yang berikutnya, yaitu sejarah Condet pada zaman kolonial Belanda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa di like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bisa menyajikan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.